Halo Rebahaner dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Watch Film 1404, dimana sekarang Mimin akan menceritakan alur film dari Lady Macbeth. So, gak usah berlama-lama lagi, mari kita gaskin ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus dengan seorang gadis cantik yang bernama Catherine. Terlihat Catherine sedang melakukan pernikahan dengan seorang pria bangsawan yang bernama Alexander. Setibanya di kamar, Alex menyuruh Catherine untuk melepaskan semua pakaiannya, tapi Alex tidak menyentuhnya. Enggak seperti malam pengantin pada umumnya. Setelah itu Alex pun malah molor, meninggalkan Catherine yang sudah lepas perisainya. Yes, sir. Your night dress, take it off. Keesokan harinya, Catherine sedikit merenung dengan sikap suaminya yang terlihat seperti gak ada gairah jiwa. Setibanya malam, Catherine menemani Alex yang sedang bertemu dengan rekan sebangsawannya. Catherine yang merasa bosan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi mertuanya Boris menyuruh Catherine untuk menunggu suaminya sebelum ia tidur. Good night. Will stay here with his wife. Excuse me. You're very tired lately, Catherine. You will wait up. Lalu Boris pun menyuruh pembantunya Anna untuk mengawasi Catherine agar tidak tidur duluan sebelum suaminya kembali. Mrs. Lester, see that she doesn't fall asleep. I'm awake. Setibanya di kamar, Alex menyuruh Catherine untuk menghadap ke dinding dan menyuruh Catherine untuk melepas bajunya. Namun Alex tidak melakukan kewajibannya sebagai suami yang teladan, melainkan malah solo dengan Johnny-nya sendiri. Stop smiling. Face the wall. Saat pagi, Boris pun mengatakan kepada Catherine bahwa Alex telah pergi ke tambang batu bara dikarenakan ada ledakan di sana. But I do concern myself. Explosion. How did that happen? Catherine, an explosion at the colliery at Amble. Boris juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke London dan menyuruh Catherine untuk tetap berada di dalam rumah dan mengumpulkan energi agar bisa melayani suaminya sesaat pulang dari tambang. London this morning. You'll be on your own. She is restored after a little of your own company. Your duties with more rigor, madam. And when your husband returns, you can resume. Setelah Alex dan Boris pergi, Catherine merasa bosan dan jenuh lalu ia memutuskan untuk berkeliling di luar rumah. Di keesokan paginya, Catherine tidak melihat anak yang melayaninya seperti biasa. Dan saat rebahan santuy, Catherine mendengar suara dari arah gudang. Sesampainya di gudang, Catherine melihat anak yang sedang dikerjai oleh tukang kebun suaminya. Catherine pun menyuruh mereka untuk menurunkan anak. Just taking a break, Mom. On my husband's time. Take her down. Setelah itu, Catherine menanyakan berapa berat badannya kepada tukang kebun yang bernama Sebastian. Not yet, Mom.
How much would I weigh? Setelah kembali ke dalam rumah, Catherine pun menanyakan kepada anak siapa laki-laki yang mengerjainya tadi. If I can explain. What was his name? Sebastian, Ma'am. Is there something else, Anna? No. Hari demi hari pun Catherine lalui. Catherine pun terlihat terasa bosan, lalu Catherine pun memutuskan untuk keluar rumah. It's going so cold out there. It's warm enough. Are you lost? Setibanya malam, Sebastian mengetuk pintu kamar Catherine dan mengatakan bahwa ia sangat merasa jenuh. Sebastian pun memaksa masuk ke dalam kamar Catherine dan menanyakan apakah ia tidak merasakan bosan. Setelah itu mereka pun melakukan aselole. Mrs. Lester. Di keesokan paginya, anak yang sedang mencari jamur bertemu dengan Sebastian. Anak yang mengetahui hubungan mereka mengingatkan kepada Sebastian atas perselingkuhan yang dilakukan selama ini. Namun Sebastian mengancam anak agar tidak membuka mulut. He speaks. Not so. Gotta get him done. Ted, it's early for you, Anna. I'll look into that. It's good of you to keep such. She was, Saat malam hari, Anna melihat Catherine bersama Sebastian ingin melakukan mantap-mantap lagi. Tibanya pagi, Anna mengatakan bahwa mertuanya Boris telah kembali. Dan saat di meja makan, Boris menanyakan kepada Catherine, apakah ada kabar dari Alex? Catherine pun menjawab, bukankah kau yang telah menyembunyikan suamiku? Boris pun terlihat kesal kepada Catherine. Lalu Boris pun menyuruh Anna untuk membawakan arak sokodot miliknya. Where's your husband? wherever you Else in my absence. have. Get a bottle of the... Setibanya Anna di dapur, pelayan lain menanyakan bahwa arak sokodot tersebut telah habis diminum oleh Catherine. Excuse me, sir, but Kemudian Anna melaporkan hubungan Catherine dan Sebastian kepada Boris. Boris yang marah kemudian memukul Bastian dan mengurungnya di sebuah kandang kuda. Lock him up. Lalu Catherine pun mencoba mengeluarkan Sebastian dari sana. Sayangnya kuncinya dipegang oleh si Boris. Bastian! I have no desire. Catherine pun meminta Boris untuk mengeluarkan Bastian. Boris yang murka kemudian membogem Catherine. Something to be ashamed of. Do you have any miserably in every one of your Marital duties. Jitter hair? Where is your son? Di keesokan paginya, Catherine masih terus memaksa Boris untuk mengeluarkan Bastian. Boris yang marah kemudian melempar piring ke arah Catherine. Setelah itu Boris masuk ke kamar sambil membawa makanan. Anything else? Give me the key. Or let him out. Leave it! I cannot bear to look at you. Lalu Catherine pun mengambil kursi agar Boris tidak bisa keluar dari kamar. Catherine pun menyuruh Anna untuk menemaninya. Eat. I'm not eat. Terdengar suara Boris yang sedang meminta tolong dari kamarnya.
Ternyata Catherine telah meracuni makanan Boris dengan jamu racun yang Anna cari. Saat Anna ingin menolong Boris, Catherine melarangnya. Anna, sit down. Setelah Boris mati, Catherine menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Run to the village for a doctor. Quick. Di keesokan harinya, Catherine mendapatkan surat dari Alex. Dan isi surat itu bahwa Alex tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Alex pun menyuruh Catherine untuk mengurus pemakaman ayahnya. He'll not return for the funeral. Ketika malam, Catherine yang sedang tidur bersama Sebastian, Catherine mendengar kedatangan Alex yang sudah pulang dari tambang. Sebastian, please come on. What do we do? What time is it? My husband has returned. Setibanya Alex di kamar, Alex menemukan ikat pinggang yang bukan miliknya. Lalu Catherine pun menjawab, ia menemukan ikat pinggang itu saat sedang berjalan-jalan di ladang. No. I found it in the fields. I decided to keep it. Kemudian Catherine pun menyiapkan teh untuk Alex. Saat sedang minum, Alex mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungan terlarang dengan pria lain. Perhaps you'd like some tea. A whore in my absence, Catherine. Catherine yang sangat santuy kemudian mengeluarkan Sebastian dan melakukan senam tubuh di hadapan Alex. Perhaps. But perhaps. Alex yang marah sekaligus kesal kemudian menyerang Catherine dan Sebastian. Sampai Alex pun mati di tangan Sebastian dan istrinya sendiri. Kemudian Sebastian menguburkan jasadnya di dalam hutan bersama kudanya yang juga tewas ditembak oleh Catherine. Keesokan harinya, Catherine duduk bersama Sebastian dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebastian! Singkat cerita, datang seorang wanita yang bernama Agnes. Agnes mengenalkan Teddy kepada Catherine. Ward. Who's Teddy? My husband had no ward. Yourself. It's a shock. I understand. Mr. Agnes Lester juga knew my daughter mengatakan very well some time bahwa ago Teddy and anak was dari fond of her. Alex He dikarenakan fathered a child by her. Alex pernah melakukan hubungan terlarang Beg your dengan pardon, anaknya after my daughter's Agnes death, yang you telah did the honor- meninggal. He's been with us lately. Afraid this is impossible. Your husband was... You seem very well. And certain he was... I'm sorry. There are papers, Mrs. Lester. Setibanya pagi, Catherine yang sedang ingin mengejar Sebastian, lalu tiba-tiba Teddy mencegat Catherine dan mengajaknya untuk bermain. Catherine yang kesal pun kemudian mendorong Teddy. Sebastian! Not now, Teddy. Semua orang pun panik mencari Teddy, termasuk Sebastian. Lalu Sebastian pun melihat Teddy yang sedang duduk di dekat air terjun.
Kemudian Sebastian pun membawa Teddy ke rumah dengan keadaan kondisi Teddy yang sangat lemas. Teddy. He was under the waterfall. How dare you walk? Get some blankets. Who are you? Setelah itu, Catherine menyuruh Agnes untuk beristirahat dan menggantikan Agnes untuk menjaga Teddy. One of us should get some sleep. Lie down for a while. I'll sit up with him. Sleep. Lalu, Catherine memanggil Sebastian untuk masuk. Dengan jahatnya, Catherine pun langsung membekap kepala Teddy menggunakan bantal. Sementara itu, Sebastian memegang kakinya. Teddy pun tewas karena kehabisan napas. What is he doing? Scene berpindah di mana Catherine mengatakan kepada dokter bahwa ia sempat tertidur 10 menit saat waktu menjaga Teddy, dan saat ia terbangun, Teddy sudah tidak bernapas. Might someone have taken the opportunity to... Tiba-tiba, Sebastian pun datang dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. She killed him. We killed the boy. She killed Boris Lester, poisoned him with... She killed Alexander Lester. Held a pillow over his face, and I held his legs. Ana yang bingung pun tidak bisa memberi kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih percaya dengan Catherine yang seorang bangsawan. Dan akhir cerita, Catherine masih diam di rumah itu untuk mencari buaya berikutnya dan tamat.